Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kampung Kakek, treat horror dari Gue Ernald bagian ke-10. Bayu menggigil ketakutan, sedang di dadanya justru panas membakar seperti diremas-remas. Semakin dekat, dua sosok itu mendekat. Semakin sesak dan panas di dalam dadanya membuncah. Beberapa orang berusaha memegangnya, tapi Bayu justru melemparkan dirinya. Bukan karena ada yang melemparnya, tapi karena sakit di dalam dadanya yang tidak karuan. Orang-orang pasti menduga Bayu kesurupan, karena Bayu berguling-guling di tanah dan mengerang-erang. Namun tidak, Bayu jelas-jelas sadar. Dia berguling di tanah dan mengerang, karena dia semakin tak bisa bernafas, dan panas di dalam dirinya semakin nyala. Bayu berusaha menghindar dari dua sosok yang mendekatinya, bergerak semakin menjauh. Rombongan Bayu berusaha untuk menghentikan Bayu. Bayu merasa kesal, karena mereka salah mengerti maksudnya. Mbah Suroso masih berusaha untuk menyalakan hiyo sesajinya. Kakek berusaha membantunya, namun hiyo itu tak terbakar juga. Sedang kedua sosok itu terus-menerus mendekat kepada Bayu. Bayu merasa bahwa orang-orang semakin bodoh. Mereka berusaha menahan Bayu. Bayu sangat marah. Mengapa tidak ada di antara mereka yang bisa melihat dua sosok itu? Bahkan Mbah Suroso, yang selama ini memiliki penglihatan pada hal-hal semacam itu, justru nampak seperti orang yang sama bingungnya. Bayu ingin berteriak, namun seperti ada tangan yang menahan di bibirnya. Tangan yang membungkam bibirnya dan menarik wajahnya ke samping supaya tidak bisa berkata apapun. Sedangkan yang dilihat oleh banyak orang itu adalah Bayu yang perot. Wajahnya miring-miring. Suara yang terdengar hanyalah geraman Bayu dan suara tangisan Mama dan Sarah. Kali ini, dia mendengar beberapa perempuan ikut menangis juga. Buleknya, salah satunya. Buleknya bahkan berteriak-teriak, "Jangan ponakanku, aku saja, aku saja." Namun sosok itu semakin mendekat, dan hiyo itu tak segera menyala. Kali ini, pendar-pendar yang serupa para tentara itu mengetuk-ngetukkan tombak mereka ke tanah, membentuk suara rampak, pruk, 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 bersama-sama. Lalu terdengar trompet jatilan, entah dari mana. Lalu, bunyi gamelan yang lain. Para penari jatilan yang sedari tadi diam-diam tiba-tiba menari berkeliling, menggelepar-geleparkan kuda bambu yang mereka tunggangi dengan semangat. Pak Simon mengambil inisiatif, menumpahkan air bunga dari kendi kepada Bayu, menyiram Bayu dengan air itu. Tak terjadi apapun. Yang terjadi adalah Bayu yang semakin marah, karena Pak Simon pun agaknya menganggap Bayu sama-sama kerasukan. Bayu tidak kerasukan, dia sedang kesakitan yang amat sangat. Dua sosok itu terus mendekat, dan suara pangkal tombak para prajurit terdengar semakin derap. Dalam tarian jatilan yang semakin rampak. "Tidak bisa menyala hionya!" teriak Mbah Suroso. "Kita tinggal saja, kita jalan terus." Kakeknya membalas teriak, "Angkat Bayu!" Maka para pria yang mengelilingi Bayu menenangkan Bayu yang dianggapnya kesurupan, mengangkat Bayu. Kedua ayam hitam terlepas dan berlari ke tengah hutan. Anak-anak kecil bergerombol ketakutan di dekat pepohonan, dirangkul oleh dua orang perempuan yang sama-sama menangis. Tubuh Bayu diangkut dan dibawa lari. Semuanya berlari menerobos pohon besar itu. Mereka tunggang langgang. Mereka terus berlari ketika dua sosok yang dilihat Bayu itu berhenti di tempat. Demikian juga para prajurit dan penari. Mereka mematung, hanya melihat kepada Bayu dari kejauhan. Semakin jauh mereka berlari meninggalkan pohon itu. Semakin pendar, makhluk-makhluk itu menghilang. Hanya menyisakan hutan yang hening, sama sekali sepi. Hanya suara orang-orang yang menggotong Bayu, perempuan dan kali itu juga pria yang menangis tidak karuan, sesenggukan sambil terbirit-birit. Dan Bayu pun merasakan semua pelan-pelan mereda. Sakit dan panas di dadanya menyirna. Mulutnya seperti terlepas dari belenggu yang mengekangnya. Perlahan-lahan kekuatannya kembali. Dia berusaha melepaskan dirinya dari orang-orang yang menggotongnya. Tapi geliat Bayu mungkin dianggap yang menyusupi Bayu sedang meronta.
Maka orang-orang itu semakin menguatkan genggaman Bayu. Bayu dipiting oleh beberapa warga desa itu. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. "Lepas!" Tak ada yang mau melepasnya. Mereka berlari semakin kencang, sekencang cengkraman mereka ke tubuh Bayu. Di belakang Bayu bisa melihat Sari yang terpontang-panting mengikuti lari para pria itu. Dia terus menangis sambil meneriakkan nama kakaknya. "Mas Bayu! Mas Bayu!" Sesampainya di Gapura desa, genggaman orang-orang kepada Bayu melemas. Mereka jelas kelelahan. Nafas para pria itu ngos-ngosan karena harus berlari sambil membawa Bayu. Kesempatan bagi Bayu untuk memuntir dirinya. Dia terlepas dari genggaman para pria itu dan terjatuh tepat di punggungnya. Orang-orang itu hendak kembali mengangkat Bayu. Ketika Bayu membuka kedua tangannya ke depan, menghalau orang-orang itu untuk maju, dengan nafas yang tak beraturan, Bayu berteriak, "Goblok! Goblok semuanya! Apa pikir saya ini kesurupan?" Orang-orang saling melihat dengan kebingungan. Mereka bingung memutuskan apakah ini Bayu atau roh hutan yang masuk ke dalam tubuhnya. "Saya nggak apa-apa, dari tadi saya itu nggak apa-apa." Mama dan ayah mendekati Bayu, merangkul anaknya dengan air mata yang terus meleleh. Bayu baru menyadari mata ayahnya yang sembab membengkak. Sarah ikut memeluk mereka bertiga sambil tetap meneriakkan, "Mas Bayu, Mas Bayu." Dalam hatinya, Bayu merasa geram luar biasa. Tidak ada orang-orang itu yang memahaminya. Kakek segera menengahi, Sudah jangan bertengkar di sini. Orang-orang sudah ramai, kita rampungkan di rumah." Perjalanan ritual keliling desa dan tanam sajen itu dilakukan mengitari desa melalui sisi hutan. Perjalanan dilakukan ke atas, masuk ke hutan Tegalan, lalu keluar jalan Tegalan menuju Dua Punden. Dari sana mereka berjalan menuju pohon di tengah hutan, pohon besar dan tertua yang terletak di lereng bukit. Seharusnya perjalanan dilanjutkan ke tempat selanjutnya, ke sebuah danau kawah yang terletak beberapa kilometer dari sana. Tempat itu yang sebenarnya menjadi pusat tanam sajian dalam ritual apapun, termasuk ruatan Murwakala. Dari sana, perjalanan turun menyisir lereng sampai ke Gapura desa yang ada di bawah. Tapi mereka tadi tidak bisa melanjutkan ke tempat keempat, karena di pohon besar itu mereka justru harus mengambil jalan pintas akibat salah paham Bayu kesurupan tersebut. Jelas mereka tidak bisa berbantah di Gapura desa, karena pengunjung tontonan memang sudah ramai di sekitar lapangan. Para penjual sudah memenuhi sisi-sisi lain. Suasana di dekat lapangan sudah serupa pasar tumpah. Lampu-lampu dari lapak-lapak para penjual itu menyorot ke segala arah, menjadikan desa yang biasanya sepi menjadi hidup berdaya-daya. Anak-anak kecil sudah berlarian ke segala penjuru. Orang-orang yang andok makan di tenda-tenda bakso dadakan sudah antri menunggu dilayani. Beberapa dari mereka adalah orang-orang bara yang bekerja di hutan. Sama-sama ramai, baik yang di dalam hutan maupun yang di tengah lapangan. Namun keramaian yang sama sekali berbeda. Di tengah hutan, keramaian yang menegangkan, sedangkan di lapangan itu keramaian yang melegakan. Kelir sudah terpasang wayang utuh, belencong sudah dinyalakan, tempat duduk sudah ditata di depan dan di belakang. Umpa untuk ruatan pun sudah disinari cahaya dari lampu kuning mengarah pada dua tempat duduk yang akan menjadi tempat untuk Bayu dan Sarah. Ketika rombongan Bayu datang, beberapa orang yang berada di sekitar Gapura berjalan hendak ke lapangan. Melihat ke arah rombongan keliling desa, memang sempat kaget dan bertanya-tanya, kenapa Bayu digotong dan marah-marah. Untung kakek segera menenangkan rombongan dan membawa ke rumahnya. Namun bisa diduga, cerita semacam itu akan cepat menyebar, bahkan ketika ditutupi. Anak-anak dari rombongan yang tadi membawa kenong, bokor, atau menarikan ganongan dilepas, disilahkan bermain bebas kembali. Tapi dapat dipastikan, mereka pasti akan bercerita kepada orang tua mereka atau kawan-kawan mereka perkara yang tadi terjadi di tengah hutan. Manten ruatannya kesurupan dan melihat Bayu yang mengeram-eram dan berguling-guling. Anak-anak itu pasti akan mengatakan bahwa Bayu kesurupan roh macan atau kera. Cerita yang segera dapat diduga. Dan apa yang lebih mudah menyebar daripada gosip di tengah desa? Cerita tentang setan dan kesurupan. Cerita-cerita semacam itu tak perlu dipercaya.
cukup didengarkan dan dinikmati lalu diceritakan kembali, kadang dengan versi yang bertambah atau berkurang. Bumbu selalu menjadikan sebuah cerita lebih dahsyat daripada yang sebenar-benarnya terjadi. Aku itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa gimana? Wong kamu tadi gereng-gereng di hutan gitu kok, tugas ayah kepada Bayu. Aku itu... Bayu rasanya masih kesal hingga masih sulit berbicara. Sudahlah ya, yang penting Bayu kan udah baik lagi. Mamanya memegang papanya. Keduanya nampak rapuh dan lesu. Mama tidak bersinar seperti biasanya. Orang-orang dewasa yang ikut mengantarkan bersama rombongan duduk bersila sekenanya di lantai ruang tamu. Beberapa pria masih merokok di luar. Mereka jelas masih terkejut dengan peristiwa yang baru saja mereka alami. Semuanya seperti melepas kengerian yang masih melekat di punggung benak mereka. Daerah gunung itu dulu, kakeknya berbicara pelan. Dulu kalau menurut cerita buyutmu pada waktu dibuka adalah daerah wingit. Alas gung liwang liwung, jalmo moro jolmo mati. Hutan tak terbatas, manusia yang datang pasti mati. Semua orang menatap kepada kakeknya. Kakeknya menyalakan rokok kreteknya. Terlihat tangannya masih bergetar. Di tengah muramnya, kali itu mamanya tak berkomentar apapun. Biasanya, jika ada seorang yang mulai merokok di dekat Bayu, mama akan langsung ngomel. Tapi nampaknya mereka semua sudah kelelahan untuk saling mengomentari satu dengan yang lain. Tidak ada yang berani membuka hutan sampai di tempat yang kita lewati tadi. Karena katanya ada penjaganya, Nyai Cempaka-Rani. Mendengar nama itu disebutkan, beberapa penduduk desa yang ada di situ terkesiap. Menurut hikayat, Nyai Cempaka-Rani adalah yang menunggu pohon besar itu, danyang pohon, sekaligus penjaga hutan kawasan P. Kamu tahu cerita Pangeran Diponegoro, Sarah? Tanya kakeknya. Sarah tidak menjawab. Untuk gadis seperti Sarah hanya tahu bahwa Diponegoro adalah pahlawan bangsa yang berperang melawan Belanda. Sarah memilih untuk menggelengkan kepalanya. Pada waktu Perang Jawa, atau yang dikenal orang dengan Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro diakali oleh company. Katanya diajak berunding, malah ditangkap. Perang yang berlangsung dari tahun berapa ya? Kakeknya berusaha tenang untuk mengingat. 1825, 1830. Kakek ingat perangnya selama 5 tahun. Perang itu berhenti, dan bukan hanya Diponegoro. Anak buahnya pun ditangkapi. Mereka kocar-kacir ke segala penjuru Pulau Jawa. Kakek menghisap rokoknya dalam sekali. Ketegangan dalam ruangan itu menenang, berganti menjadi tenang. Yang hadir berisut hikmat. Salah satunya mereka lari ke tanah ini, tanah bekas keraton D, keraton yang sudah hancur dan hilang. Tanah ini sudah menjelma hutan besar, hewan-hewan buas di segala penjuru, baik yang kelihatan atau yang tidak. Para anak buah Diponegoro itu berubah menjadi bandit-bandit hutan, bersembunyi di hutan, dan jika ada orang yang tiba-tiba melintas hutan, apalagi kalau itu rombongan company, mereka jarah dan mereka bunuh. Tapi dari cerita orang-orang tua, ada yang mengatakan bahwa anak buah Diponegoro ini bertemu dengan Nyai Cempaka-Rani. Perempuan ini cantik, dan pada waktu itu tidak ada orang cantik kecuali kalau dia dari kerajaan atau dia dari keluarga antek-antek company. Karena tidak ada kerajaan di tempat ini, Nyai Cempaka-Rani dianggap anak buah Belanda, diserang. Mereka berkelahi dari siang hingga siang hari berikutnya, tapi mereka tak bisa mengalahkan perempuan ini. Disitulah Nyai Cempaka-Rani menyatakan diri bahwa dia berasal dari kerajaan yang tak kelihatan. Nyai tahu bahwa para bandit itu bukan orang-orang jahat. Mereka hanyalah orang-orang kalah yang sudah kehabisan akal dan harapan. Maka untuk menumbuhkan semangatnya, Nyai Cempaka-Rani mengajarkan sebuah tarian kepada mereka. Tarian tentang kesatrian berkuda. Kakek memotong ceritanya. Kamu tahu siapa kesatria berkuda itu, Sarah? Sarah menggeleng. Namun kali ini gadis itu memberikan perhatian khusus kepada kakeknya.
Tidak ada orang yang mengerti apa hubungan cerita ini dengan peristiwa yang mereka alami sore itu. Tapi jarang sekali Mbah Taji berbicara hingga sepanjang ini, kecuali ada maksud yang hendak dia sampaikan. Maka semua orang memperhatikan dengan seksama. Bahkan para pria yang merokok di teras luar, mereka amping-amping di dekat pintu untuk mendengarkan cerita kakeknya. Kakeknya melanjutkan. Kesatria berkuda itu ya Pangeran Diponegoro dan pasukan berkudanya. Bule keluar dengan membawa sebuah nampan berisi beberapa kopi dan teh. Meletakkan di depan setiap orang satu-satu. Ketika berhenti depan Bayu, Bule berhenti sebentar. Oh alah lele, jarang dolan kepe sampai di sini kok jadi begini. Yang tersentuh justru Sarah. Mendengar perkataan bulenya, air mata gadis muda itu meleleh. Dia duduk mendekat kepada Bayu dan menggamit lengan kakaknya menyandarkan ke bahu Bayu. Melihat itu, air mata bulenya pun merambang. Mama dan ayah jelas ikut menyambung air mata itu. Bule memeluk kedua keponakannya itu. Kalau boleh aku gantikan sakitmu yuk. Bulenya mengambil napas panjang, melepas pelukannya dan duduk di sebelah Pak Lek yang mulai ikut berkaca-kaca. Matur nuwun ya Dek ya. Suara mama bergetar menatap kepada Bule. Air mata yang menggantung itu menetes dan diusapnya dengan kerudung hitam yang dikenakannya malam itu. Pak Lek memegang tangan istrinya. Lalu tadi bagaimana Nyai Cempaka Putih Mbah? Tanya seorang pria yang duduk di teras depan. Seorang kawannya di dalam mengatakan, Cempaka Rani kok Cempaka Putih? Oh, nggih, Cempaka Rani maksud kulo. Dengan wajah malu-malu pria itu beringsut mundur sambil mengambil kopinya. Kakek pun melanjutkan ceritanya. Itulah asalnya kuda lumping, jatilan. Jaran sesek kuda nyaman bambu itu, lambang dari dukungan masyarakat kelas bawah kepada Diponegoro. Mereka yang hidup dengan bambu siap untuk menggunakan bambu mereka untuk mendukung perjuangan pangeran dan Ngayogyakarta tersebut. Karena itu setiap jatilan juga ada singa, celeng, apalagi ganong. Sebagai yang dilawan oleh para jaran kepang tadi, singa dan celeng itu lambang dari apa yang dilawan oleh para kesatria tadi, angkara murka. Tapi juga melambangkan bagaimana para kesatria tadi masuk ke hutan dan berhadapan dengan hewan-hewan di hutan. Itu adalah cerita tentang Diponegoro, tapi juga cerita tentang para anak buahnya yang lari ke hutan, memberi semangat kepada mereka untuk terus melanjutkan perjuangan. Kakek menghembuskan napas panjang, lalu melihat ke atas seperti sedang mengingat sesuatu yang terluput. Kalau cerita orang tua tadi benar, sebelum kita menempati tempat ini, memang sudah ada yang tinggal di sini sebelum kita. Kita ini cuma tamu, tapi itu juga cara masyarakat di daerah K, termasuk di P ini untuk mengingat asal-usul mereka. Itu cara kita menghargai dari mana kita berasal. Jangan lupa air ini yang menjadi air kita, tanah ini yang menjadi tanah kita. Mbah Suroso lalu bertanya kepada kakek, kalau dari cerita yang kudengar, bapak sampean itu kan yang dulu membuka hutan di sini. Jadi sebelum bapak sampean sampai di sini, tanah ini udah ada yang tinggal. Orang-orang yang datang cukup terkejut karena Mbah Suroso justru menanyakan hal tersebut kepada kakek. Mereka berpikir karena usia Mbah Suroso kelihatannya seusia kakek, maka beliau juga tahu cerita itu. Mereka agaknya lupa bahwa Mbah Suroso jauh lebih muda dari kakek, dan keluarganya pun baru datang ke sini setelah hutan dibuka oleh orang tua kakek. Kakek menggeleng. Daerah ini dulu masih hutan, Dek. Tapi di tempat yang jadi punden itu, dulu daerah itu seperti bekas ada orang yang tinggal. Jadi, bapak itu memang membuka hutan ini. Tapi sudah ada bekas beberapa rumah kuno yang sepertinya ditinggali. Ya, yang sekarang kita jadikan punden itu, bapak yang ikut meneruskan tradisi jatilan di sini. Aku juga tidak tahu bapak tahu dari mana. Mungkin pernah belajar dari sekitar sini.
Sarah angkat bicara. Buyut pernah bertemunya Cempaka Rani, kek? Kurang ngerti, Nduk. Ketika itulah Mbah Suroso justru yang membuka pembicaraan. Kalau dari yang aku lihat, Mbah Suroso berhenti agak lamaan dan melanjutkan. Kalau dari yang aku lihat, tapi yang namanya melihat seperti itu kan bisa salah ya, Nduk. Kita ini nggak selalu mengerti. Kita kadang pura-pura mengerti, sok tahu. Gimana, Eyang? Gimana maksudnya? Aku biasanya bisa melihat hal yang seperti itu, Nduk. Dia mengembuskan nafas terpanjangnya. Tapi kok bisa ya selama tanam sesaji itu tadi, aku ndak menemui apa-apa sama sekali. Ndak nampak satu pun. Apa ada yang nutup ya? Ya pas Eyang dulu bisa lihat bagaimana? Sarah mendesak. Kalau dari yang bisa aku lihat dulu. Mbah Suroso melihat kepada Bayu. Yang kamu lihat di kamar mandi itu, yuk, yang hitam besar itu ingon-ingone buyutmu. Itu diberi oleh Nyai Cempaka Rani. Bayu bergidik. Sarah melepaskan pegangan tangannya dari kakaknya dan melihat kakaknya. Mbah Suroso pun tetap memandang kepada Bayu. Dan kalau aku tidak salah, Bayu kelihatannya juga pernah bertemu. Bayu membelalakan matanya. Masa sih, Eyang? Apakah benar Bayu pernah bertemu dengan Nyai Cempaka Rani? Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum.